Halo adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu online guys ya Jelambar baru. Hari ini kita akan sama-sama beribadah di tanggal 12 April 2026 bersama dengan Kak Shalom. Selamat datang. Sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami boleh berkumpul bersama di sekolah minggu. Tolong kami supaya hari ini kami bisa belajar firman-Mu dengan baik. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan hari ini. Ajari kami untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35 tentang dua murid Yesus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Pada waktu itu ada dua murid Yesus yang sedang berjalan menuju sebuah desa bernama Emmaus. Mereka sedang sedih sekali karena Yesus baru saja disalibkan. Mereka bingung, kecewa, dan tidak mengerti kenapa semua itu bisa terjadi. Lalu datanglah seseorang dan berjalan bersama mereka. Orang itu adalah Yesus, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mata mereka seperti tertutup. Jadi mereka belum mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Yesus bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Kedua murid itu lalu menceritakan semua yang terjadi tentang Yesus dari Nazaret. Mereka berkata bahwa mereka dulu berharap Yesus akan menjadi penyelamat yang membebaskan Israel. Tapi sekarang Yesus sudah mati. Mereka juga mendengar kabar bahwa kubur Yesus kosong, tapi mereka masih bingung dan belum percaya sepenuhnya. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka isi perjanjian lama. Yesus menerangkan bahwa semua yang terjadi sebenarnya sudah ada dalam rencana Tuhan. Mesias memang harus menderita lebih dulu, lalu masuk ke dalam kemuliaannya.
Saat Yesus berbicara, hati kedua murid itu mulai berubah. Walaupun mereka belum sadar bahwa itu Yesus, hati mereka mulai dikuatkan oleh firman Tuhan. Ketika mereka sampai di Emmaus, mereka meminta Yesus untuk tinggal bersama mereka. Lalu saat mereka duduk, makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Pada saat itulah mata mereka terbuka. Mereka langsung sadar bahwa yang bersama dengan mereka adalah Yesus yang sudah bangkit. Tetapi sesudah itu Yesus lenyap dari depan mereka. Lalu mereka berkata satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Setelah itu, mereka segera kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kabar gembira itu kepada murid-murid yang lain. Yesus benar-benar hidup. Yesus sudah bangkit. Dari cerita ini, kita belajar beberapa hal yang penting. Sebagai anak sekolah minggu, kita harus selalu mengingat bahwa pertama, Yesus hidup. Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam kubur lagi. Ia bangkit dan menang atas maut. Yang kedua, Tuhan Yesus bekerja walaupun kita belum langsung menyadarinya. Seperti dua murid itu, kadang kita merasa sedih, bingung, atau sendirian. Tapi sebenarnya Tuhan tetap berjalan loh sama kita. Ketiga, firman Tuhan menolong kita mengerti rencana Tuhan. Saat Tuhan Yesus menjelaskan kitab suci, hati murid-murid dikuatkan. Itu sebabnya kita juga harus rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Keempat, kalau kita sudah tahu kabar baik tentang Tuhan Yesus, kita juga harus membagikannya kepada orang lain. Dua murid itu tidak diam saja. Mereka langsung pergi dan menceritakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Jadi, adik-adik, hari ini kita mau ingat Tuhan Yesus hidup. Dia menyertai kita dan firman Tuhan membuat hati kita berkobar-kobar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena kami diingatkan untuk percaya kepada firman Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak hanya mengandalkan pikiran kami sendiri, tetapi belajar percaya kepadamu dan mengerti rencanamu dalam hidup kami. Beri kami kerajinan untuk membaca Alkitab setiap hari, hati yang mau taat kepada firman-Mu, dan keberanian untuk menyebarkan Injil Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami supaya kami bisa semakin mengenal Tuhan dan hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan bagimu. Berkati kami semua, guru-guru sekolah minggu, keluarga kami, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati kita semua.